Manajemen ASN dan Whole of Government oleh Maria Gloria Simanjuntak. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN dan apa yang ditekankan dalam manajemen ASN? Manajemen ASN ini lebih mengutamakan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga apa yang diharapkan akan tersedianya sumber daya ASN itu betul-betul unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, kita tahu bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan PPK. Mereka-mereka ini dapat berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, apa tugas-tugas mereka sehubungan dengan posisi ini? Yang pertama, melaksanakan kebijakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mempererat kesatuan dan persatuan NKRI. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Bagaimana dengan hak dan kewajiban ASN? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa hak ASN, yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya, kalau untuk PPK atau pegawai dengan perjanjian kerja, jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu tidak ada. Kemudian, ASN yang terdiri dari PNS dan PPK itu juga mendapat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Setelah kita mengetahui hak seorang ASN, maka akan ada juga kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, menyimpan rahasia di jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa sih kita memerlukan manajemen ASN? Manajemen ASN itu sangat penting, karena tujuannya adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya, ASN tersebut harus diatur dengan sedemikian rupa agar mereka-mereka ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari pengertian dan alasan mengapa perlunya manajemen ASN ini. Kapan manajemen ASN diperlukan? Setiap saat, agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Artinya, manajemen ASN ini dilakukan setiap saat mengikuti perubahan zaman dan dilakukan dengan fleksibel, selalu agar setiap saat itu ada inovasi dan pembaharuan yang tercipta. Kemudian, di mana letak fungsi ASN? Sebelumnya kita sudah membahas bahwa pertama, pelaksana kebijakan publik. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, mereka juga harus melaksanakannya. Dua, pelayan publik. Mereka melayani publik. Artinya mereka mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Artinya ASN itu tidak hanya sebagai pelayan publik atau pelaksana kebijakan publik, tetapi mampu menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian, pada bagian ini kita akan masuk ke whole of government. Whole of government merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM.
Mengapa kita memerlukan whole of government? Di sini ada beberapa alasan, ada 4. Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang kompleks. Dan yang keempat, keberagaman latar belakang, nilai, budaya adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Nah, bagaimana whole of government ini dilakukan? Di sini kita akan membaginya menjadi 3 kategori hubungan. Yang pertama koordinasi, kedua integrasi, dan ketiga kedekatan dan pelibatan. Masing-masing kategori ini memiliki tipe. Yang pertama koordinasi. Tipe penyetaraan artinya pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. 2. Dialog dengan artinya penukaran informasi. Ketiga, joint planning artinya perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Sementara untuk kategori integrasi dengan tipe joint working artinya memiliki kolaborasi yang sementara. Joint venture artinya perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Tipe satelit adalah entitas yang terpisah tapi dimiliki bersama dan dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian kategori kedekatan dan pelibatan dengan tipe aliansi strategis, maksudnya adalah perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi salah satu urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kemudian dengan tipe union, artinya unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Dan tipe merger artinya penggabungan ke dalam suatu struktur baru. Di mana letak tantangan dalam praktik whole of government ini? Pastinya tentu ada tantangan. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi yang mungkin tidak memadai, nilai dan budaya organisasi yang dimiliki oleh setiap instansi yang berbeda, dan ketiga, nilai-nilai kepemimpinan pada setiap instansi yang berbeda-beda. Kemudian, kapan penerapannya dapat disebut maksimal? Yang pertama, ketika budaya dan filosofinya itu sudah baik, sudah tercipta budaya lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, ada akuntabilitas dan insentif. Dan yang ketiga, muncul cara-cara kerja inovasi yang baru. Dan yang terakhir adalah menemukan cara baru dalam pengembangan kebijakan dan mendesain program serta pelayanan. Nah, siapa saja yang telah mempraktikkan whole of government ini? Whole of government telah dipraktikkan beberapa negara, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sendiri telah mempraktikkan whole of government ini dengan metode-metode sebagai berikut, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Sekian presentasi berikut, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.